Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilly Ramli dengan NIM 22579.004. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran sistem persediaan just in time dalam meningkatkan rantai pasokan dan mengurangi biaya persediaan. Yang pertama, just in time. Apa konsep dari just in time itu sendiri? Yaitu suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok dan supplier tepat pada waktu proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Just in time adalah sistem produksi yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah barang yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Adapun prinsip dasar penerapan just in time, dalam pengaplikasiannya ada beberapa hal prinsip-prinsip dasar dari just in time dalam manajemen persediaan barang, yaitu yang pertama yaitu sistem produksi terjadwal. Menetapkan waktu sistem produksi merupakan upaya just in time untuk membuat penjadwalan produksi dan sesuai jumlah permintaan customer. Just in time dalam persediaan barang tak hanya memproduksi untuk mengembalikan stok atau karena stoknya yang habis. Tujuannya yaitu untuk memproduksi barang secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang akan diberikan ke customer. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat menekan holding cost-nya. Yang kedua, mengurangi pemborosan. Semua bahan baku harus digunakan seefisien mungkin untuk memenuhi jumlah produksi, sebab pemborosan bisa terjadi karena kelebihan produksi, persediaan barang yang sia-sia, atau proses produksi yang terlalu lama. Yang ketiga, memperbaiki aliran produksi dan kualitas produksi, mengupayakan untuk menghilangkan segala hal yang bisa menghambat aliran produksi. Selain itu, kualitas produksi yang baik tanpa cacat juga perlu diupayakan melalui quality control yang dilakukan secara rutin. Yang keempat, mengurangi hal-hal tak terduga. Ketika proses produksi dilakukan sesuai dengan permintaan, secara tidak langsung perusahaan berusaha menghindari hal-hal tak terduga. Contohnya, pemborosan akibat menurunnya permintaan. Yang kelima, produksi dalam jumlah kecil. Menerapkan just in time dalam manajemen persediaan barang juga menekankan pada pembagian jadwal produksi menjadi bagian-bagian kecil atau long size. Hal ini dilakukan agar produksi lebih efisien dan fleksibel ketika terjadi perubahan permintaan. Yang keenam, menekankan pemeliharaan jangka panjang. Menekankan pemeliharaan jangka panjang berupa memperbaiki mutu, fleksibel persediaan barang yang diorder, pesanan dalam jumlah kecil yang dikerjakan berkali-kali, serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya, just in time menjadi suatu sistem produksi yang memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, mengurangi biaya, yang kedua, mengefisienkan pekerjaan, yang ketiga, memperoleh kualitas sesuai standar perusahaan, yang keempat, mengoptimalkan cash flow. Adapun manfaat just in time dalam rantai pasokan yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produksi. Just in time membantu mengurangi waktu yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk, mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Proses yang lebih singkat memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar dan menghindari penumpukan persediaan yang tidak perlu.
Yang kedua, mengurangi biaya penyimpanan dan penanganan persediaan. Dengan hanya memproduksi permintaan sesuai kebutuhan, perusahaan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan penanganan penyimpanan yang lebih besar. Ini mengurangi biaya penyimpanan dan pengelolaan persediaan, termasuk biaya penyimpanan fisik, asuransi, dan penanganan. Yang ketiga, meminimalkan risiko stok usang atau kadaluarsa. Just in time membantu perusahaan untuk menjaga persediaan yang minimal hanya cukup untuk memenuhi permintaan yang aktual. Dengan demikian, risiko penumpukan stok yang kemungkinan besar usang atau kadaluarsa dapat dikurangi dan mengurangi pemborosan dan kerugian. Yang keempat, meningkatkan responsibilitas terhadap permintaan pasar. Dengan fokus pada produksi permintaan aktual, perusahaan lebih responsif terhadap permintaan perubahan pasar. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah menyesuaikan produksi, menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya, sistem persediaan just in time dan cara meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Sistem persediaan just in time bertujuan untuk meminimalkan tingkat persediaan, kalau bisa ditekan menjadi nol. Sistem semacam ini, supplier ditekan sedemikian rupa sehingga akan mendatangkan barang hanya beberapa jam sebelum dibutuhkan. Pada giliran selanjutnya, supplier akan ditekan lebih lanjut agar dapat menyediakan barang dengan cepat. Tentu saja, perilaku perubahan semacam itu tidak hanya terjadi di perusahaan, tetapi pada mata rantai pemasok perusahaan. Dalam kondisi ideal, perusahaan yang menjalankan just in time akan membeli bahan baku hanya untuk kebutuhan hari itu saja. Perusahaan tidak memiliki barang dalam proses pada akhir hari tersebut, dan semua produksi yang selesai dikirimkan kepada konsumen. Pembelian just in time dan produksi just in time membantu mengurangi biaya persediaan yang tidak memiliki nilai tambah dan yang tidak diinginkan. Tujuan dari sistem just in time adalah untuk menghilangkan semua aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Selanjutnya, cara meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Efisiensi rantai pasokan mengacu pada seberapa optimalnya rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan yang efisien meminimalkan pemborosan sumber daya dan waktu, sehingga membantu bisnis mengurangi biaya rantai pasokan dan memaksimalkan keuntungan. Manajer rantai pasokan memainkan peran penting dalam proses ini. Melalui implementasi just in time, perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan, peningkatan efisiensi operasional, dan kualitas layanan yang lebih baik. Selanjutnya, mengurangi biaya dalam persediaan. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengurangi biaya persediaan dalam konteks just in time, yaitu yang pertama, penerapan prinsip just in time. Fokus pada produksi berdasarkan permintaan aktual pelanggan. Yang kedua, pengelolaan persediaan yang tepat. Identifikasi dan kelola persediaan dengan cermat berdasarkan permintaan aktual. Yang ketiga, pengurangan lead time. Identifikasi proses-proses yang menghasilkan lead time yang panjang. Cari cara untuk memperpendeknya. Yang keempat, pengurangan pemborosan. Identifikasi dan eliminasi pemborosan dalam rantai pasokan dan proses produksi.
Yang kelima, peningkatan kualitas. Fokus pada produksi yang berkualitas tinggi untuk menghindari akibat dari produk yang cacat. Yang keenam, kemitraan dengan pemasok. Bangun hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan pasokan yang tepat waktu dan berkualitas. Yang ketujuh, pengaturan produksi yang cepat. Tingkatkan efisiensi proses pengaturan mesin dan peralatan untuk memastikan peralihan cepat antara produk yang berbeda. Itulah tadi beberapa cara untuk mengurangi biaya persediaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.